ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat serta limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, kita bisa duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai apa yang kita lakukan, dan semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan, khususnya duduknya kita di rumah dari rumah-rumah Allah yang semoga mudah-mudahan memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian bersambung yang mana kita pada pertemuan yang telah lalu sudah memulai kajian terkait dengan dasar-dasar ilmu fikih yang sebaiknya diketahui oleh para penuntut ilmu pemula, yang mana pembahasan ini adalah pembahasan berkenaan dengan dasar-dasar yang khususnya sering kita temui di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat kita menuntut ilmu, yang kadang-kadang ya hal-hal ini biasa terucap oleh para asatidz, oleh para ustadz, tapi kadang-kadang kita tidak tahu maknanya apa, tidak tahu konsekuensinya apa, sehingga kita coba urai, kita coba jelaskan, kita coba mempelajari sama-sama. Semoga mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa lebih mudah di dalam duduk di majelis-majelis ilmu yang khususnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan ilmu fikih atau seputar dari hukum Islam. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, pertemuan ini insyaallah ya kurang lebih sekitar bisa kita selesaikan 16 pertemuan, dan semoga mudah-mudahan Allah mudahkan, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan pembagian atau macam-macam wajib. Kita sudah sebutkan bahwa hukum di dalam Islam itu ada 5. Ada yang biasa disebut wajib, ada mustahab atau biasa kita sebut dengan sunnah, ada yang namanya mubah atau biasa kita sebut dengan boleh, ya, ada yang namanya haram atau muharram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Ada yang disebut dengan makruh, dan ini sering kita dengar, dan ini sering ya kita ketika duduk di majelis ilmu sering bertemu dengan istilah-istilah ini, dan kita sudah bahas kelima perkara ini maknanya apa pada pertemuan yang telah lalu, dan kita akan coba bahas lebih dalam lagi tentang masalah yang nomor 1, yaitu adalah hukum wajib. Kita coba ingat kembali, yang dimaksud dengan wajib adalah ada beberapa definisi yang bisa menggambarkan tentang apakah yang dimaksud dengan wajib. Yang pertama diantaranya adalah perintah dari syariat yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Dan tidak ada pilihan lain. Tidak bisa kita menawarnya. Bolehlah kada digawi, tidak bisa. Kalau sudah namanya wajib, maka berarti harus dikerjakan. Makanya ulun berikan contoh pada pertemuan yang telah lalu. Ada orang yang bertanya kepada ulun, dan ini real, nyata. Ada orang bertakun lawan ulun, apa hukumnya mandi wajib? Nah, itu kada kawal lagi ditakuni, apa hukumnya mandi wajib? Ya, namanya mandi wajib berarti hukumnya wajib, harus dilakukan, berarti tidak bisa ditawar. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa maknanya wajib ini adalah kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, mendapatkan dosa.
Nah, kurang lebih ini ya, dua hal ini menggambarkan makna wajib yang biasa kita dengar. Ya, ini wajibkah hukumnya? Ini wajibkah hukumnya? Jadi kita sudah tahu kalau seandainya ada kalimat wajib, ini nah maknanya. Permintaan atau perintah dari syariat yang harus dikerjakan, tidak ada tawar-menawar di situ. Kemudian yang kedua juga di antara maknanya adalah kalau dilakukan berpahala, kita dapat ganjaran dari Allah. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi wajib itu dia ada beberapa macam, dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita coba lihat dari sudut pandang waktunya. Kita lihat dari sudut pandang waktu. Jadi yang pertama, wajib itu ada yang luas, ini dari waktunya ya, atau disebut muasa. Ada yang sempit, ada yang luas, ada yang sempit. Wajib yang luas atau yang muasa ini adalah, atau mungkin kita bagi seperti ini ya. Ada yang luas, ada yang sempit. Ada yang luas, dan yang dimaksudkan dengan luas ini adalah kalau waktu untuk mengerjakan sebuah ibadah lebih banyak ya, waktu untuk mengerjakan ibadahnya itu ya, nih ya, waktu yang diberikan syariat untuk sebuah ibadah lebih banyak atau lebih luas dari waktu melakukannya. Ulun beri contoh seperti misalnya sholat. Kita sholat, ambil misalnya contoh sholat zuhur. Kita kalau sholat zuhur itu paling lama kisaran 10 sampai 15 menit. Sementara waktu yang disediakan syariat itu kurang lebih bisa sampai 2 sampai 3 jam. Berarti ini wajib yang luas. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Jadi waktu yang diberikan syariat untuk sebuah ibadah lebih banyak atau lebih luas dari waktu kita melakukannya. Ulun beri contoh yang lain. Seperti misalnya pada saat kita mengerjakan sholat subuh. Sholat subuh itu misalnya taruh 15 menit. Atau kalau yang lama-lama misalnya 20 menit. Kalau yang panjang bisa baca surat As-Sajdah dengan tartil 20 menit misalnya. Tapi waktunya kan lebih dari itu. Yang disediakan untuk sholat subuh ada misalnya 1 jam sampai datang waktu syuruk. Maka ini berarti ya wajib yang bentuk waktunya itu luas. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Yang kedua jamaah sekalian, ada kewajiban yang dia itu sempit. Ya, ada kewajiban yang dia itu sempit atau di dalam bahasa Arab disebut mudayyak. Bagaimana yang dimaksudkan dengan kewajiban yang sempit ini? Apabila waktu mengerjakan sebuah ibadah sama dengan waktu yang diberikan syariat. Ulun beri contoh. Seperti misalnya puasa Ramadan. Pian kada kawa menggawi puasa yang lain pada saat puasa Ramadan. Kenapa? Taruh misalnya ada satu masa di mana kita itu berpuasa Ramadan selama 30 hari.
Dan kita selama 30 hari itu mengerjakan puasa, sementara waktu yang diberikan syariat itu juga 30 hari. Pian berpuasa 30 hari, waktu yang diberikan juga 30 hari. Maka itu termasuk dari kewajiban yang sempit. Karena pian cuma bisa melakukan itu saja. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Baik, ulun beri contoh yang lain ya. Ulun beri contoh yang lain. Dalam beberapa posisi, contoh. Misalnya, dalam beberapa keadaan, suatu ketika pian datang dari sebuah safar, di mana pada saat di perjalanan pian tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar. Sampai pian ke kampung halaman, sampai pian ke Banjar, sisa waktu cuman pian bisa mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Karena tadi di perjalanan nggak bisa pian turun, entah karena celananya kotor. Nanti kata pian, saya sholatnya 4 rakaat aja kalau sudah sampai di rumah. Sementara pian cuman punya waktu itu untuk mengerjakan ini saja. Taruh satu sholat 10 menit, pian cuman punya 20 menit. Nanti akan datang waktu maghrib. Maka berarti dalam hal ini waktu pian sempit. Berarti di sini kita ambil pelajaran, jangan kerjain yang lain. Kerjain kewajiban yang waktunya sempit terlebih dahulu. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Kalau bang misalnya ada yang kasusnya seperti tadi, kemudian dia hendak santai-santai dulu, atau misalnya hendak mandi dulu, enggak ganti baju, lakukan kewajiban, nanti baru pian mandi, karena mandi itu tidak wajib. Bisa dimengerti sampai sini? Ini faedah kita bisa mengetahui hal ini. Ketika ada sebuah ibadah yang waktunya itu sempit, maka dahulukan ibadah tersebut ketimbang perkara-perkara yang lain. Sudah bisa dimengerti jamaah sekalian? Baik. Kemudian yang kedua, di antara bagian atau pembagian dari yang namanya wajib. Yang kedua ulun taruh sini ya. Ini masih agak berkaitan dengan waktu. Nah, ada wajib yang disebut alal faur atau harus segera. Artinya, wajib yang segera ini harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda. Kalau ditunda, kita berdosa. Sebagai contoh, misalnya bayar hutang. Contohnya, bayar hutang bagi yang mampu dan jatuh tempo. Dan jatuh tempo. Ini wajib, harus segera. Wajib nih. Ya oke, tapi wajibnya bagaimana? Wajibnya segera jenisnya. Jadi semakin ditunda, walaupun ditundanya 1 hari, itu sudah termasuk kita berdosa. Ulun beri contoh, ada orang yang mampu, dia bayar hutang jatuh tempo besok tanggal berapa? Besok tanggal 7 bulan Mei 2026. Ada orang yang di atas kertas, dia berjanji untuk membayar hutang kepada orang lain pada tanggal 7 Mei 2026 dan dia mampu dan punya uang untuk membayar hutang tersebut sesuai dengan apa yang dia janjikan. Tapi karena nang bahut atau yang dihutangi ini ding sanaknya atau kawan dekatnya, dia mengira bahwa kaina-kaina gin. Kemudian dia menunda tanpa memberikan kabar kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Maka setiap hari dia menunda pembayaran hutang tersebut berarti dia melalaikan kewajiban. Bisa dimengerti sampai sini? Makanya ada hadis Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu membayar hutang sementara sudah jatuh tempo dan kemudian dia memilih untuk tidak membayar hutang atau menunda pembayaran hutangnya, maka dia termasuk orang yang zalim. Dapat lafal dari Nabi SAW, dapat gelar dari Nabi SAW sebagai orang yang zalim. Kada kegampangan. Ini Nabi SAW yang bilang. Dah bisa dimengerti? Sampai sini jamaah sekalian. Ulun kasih contoh yang lain. Misalnya seperti ini,
yang harus segera. Ulun beri contoh yang lain. Jadi ada kewajiban itu beragam. Ada yang ini harus segera dan kita harus paham ini perkara ini. Karena sebagian dari orang mengira bahwa wajib tapi kan masih panjang waktu. Oh ternyata ada sebagian kewajiban yang harus segera ditunaikan. Kalau kita tunda itu malah justru berusaha. Ulun kasih contoh yang lain. Ada orang, ya, dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan zakat. Dia pun tahu hitungannya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya. Misalnya dia punya duit, misal 1 miliar. Berarti zakatnya berapa? 25 juta. Kalau 100 juta kan 2.500.000. 1 miliar berarti 25 juta. Oke. Dia penghitungan usahanya, jatuh tempo zakatnya, haulnya selama 1 tahun, duit tersebut sudah berkembang dan di akhirnya dia hitung selama 1 tahun, selama 1 haul hijriah atau selama 1 tahun hijriah bertahan bahkan cenderung berkembang. Kemudian dia harusnya mengeluarkan misalnya di tanggal 1 Ramadan harusnya dia keluarkan. Dia tunda lah. Tidak ada alasan yang pasti. Cuman dia malas ngeluarkannya, cuman dia malas. Ya, narik dari duitnya, 25 juta ini putar gini setumat, karena insya Allah besok bertambah ya. Diputar ya, masukkannya lagi ke modal. Nah ini setiap hari di mana dia menunda, setiap hari itu pula dia dihitung pengemplang zakat dan terhitung sebagai orang yang berdosa di dalam syariat. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Jadi ada kewajiban yang harusnya segera. Ulun beri contoh yang lain. Ada orang, dia punya kemampuan, kemudian kemampuan harta, kemampuan fisik. Harusnya orang yang sudah punya kemampuan harta, punya kemampuan fisik, ada kewajiban rukun Islam yang harus ditunaikannya, yaitu adalah ibadah haji. Tapi dia mampu, kemudian secara fisik dia mampu, secara ilmu ada, berilmu dia. Lalu kemudian dia memilih untuk nanti-nanti saja daftar hajinya. Maka ini berarti dia memperlambat sesuatu yang seharusnya dia segera lakukan. Sudah bisa dimengerti? Berarti dia terhitung melalaikan sebuah kewajiban. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Kita kadang-kadang jamaah sekalian tahu bahwa melalaikan sholat itu kan nggak boleh, ya kan? Tapi ada banyak kewajiban yang sebenarnya harus segera kita lakukan, tapi kita lalaikan. Karena kita kira cuma sholat aja yang harusnya kita segerakan. Tapi padahal sebenarnya ada banyak kewajiban yang harusnya segera kita tunaikan. Ya, contoh, ulun kasih contoh yang lain. Ulun kasih contoh yang lain. Ada orang sekeluarga punya anak 5. Oke. Meninggal abahnya, meninggal mamanya. Masih ada harta warisan yang belum terbagi. Di antara 5 orang anak ini, ada 1 anak yang sangat memerlukan sehingga dia menuntut untuk haknya itu ditunaikan. Sementara haknya itu masih berbentuk harta. Bangunankah? Emaskah misalnya. Dan yang lainnya karena udah cukup jadi nyantai aja. Nggak usah dijual. Sayangnya ini. Sementara dia sangat memerlukan sekali. Anak yang terakhir ini dia sangat memerlukan sekali. Maka kalau itu tidak ditunaikan harta warisnya, berarti yang 4 ini menghalangi kewajiban untuk harta waris itu dibagi. Berarti mereka semua masuk ke dalam kategori berdosa, melalaikan kewajiban. Sudah bisa dimengerti? Baik. Kemudian yang berikutnya ada kewajiban yang mana ulun tulisnya? Ini 1 tadi luas, sempit, ini segera. Nah, satunya ulun tulis ini ya. Kalau di dalam syariat namanya alat tarahi. Jadi boleh atau tidak harus segera. Tidak diharuskan segera. Artinya kita masih punya waktu. Kalaupun ditunda, waktunya masih panjang. Tidak diharuskan segera. Kewajiban ini adalah yang boleh ditunda karena waktunya luas.
luas. Baik. Ulun beri contoh seperti misalnya qada puasa Ramadan. Misalnya ada ibu-ibu punya hutang 3 hari karena pada saat Ramadan pas datang bulan ada 3 hari dia berhutang. Nah 3 hari ini dia punya kesempatan waktu yang sangat lama. Dia punya 11 bulan untuk membayarnya. Sehingga kalaupun dia tidak bayar di bulan Syawal atau dia tidak bayar di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah misalnya, sampai nanti 1 bulan sebelum Ramadan tiba di tahun yang akan datang baru dia bayar, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena waktunya luas dan tidak mengapa, tidak berdosa kalau dia tunda sampai sebelum Ramadan yang akan datang. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengqadha puasa beliau yang beliau tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan itu sampai bulan terakhir sebelum Ramadan. Berarti bulan apa? Sya'ban. Sampai di Sya'ban baru Aisyah radhiyallahu taala anha mengqadha membayar puasa. Kata Aisyah, ini disebabkan karena adanya kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Aisyah harus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa dimengerti? Ini adalah ya tidak harus disegerakan. Artinya kalau kita tunda kada berdosa. Berbeda dengan ini tadi, kalau pian tunda 1 hari ya, itu 1 hari kita terhitung sebagai orang yang berdosa. Sudah bisa dimengerti sini. Baik. Yang ketiga. Ini boleh ulun hapus ya? Boleh ya? Oke. Ulun hapus ya? Yang ketiga, di antara pembagian atau macam-macam kewajiban itu ada yang ketiga, pembagian dan macam-macam kewajiban itu ada yang namanya ya kifayah, ada fardu kifayah. Ini artinya adalah jika dilakukan sebagian kaum muslimin gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Ada yang ini ulun kasih contoh dulu ya. Contohnya seperti pengurusan jenazah. Urusan jenazah. Juga termasuk diantaranya sholat jenazah. Jenazah. Pengurusan jenazah itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti memandikannya, mengkafaninya, itu termasuk pengurusan jenazah. Nah kalau seandainya satu kampung tidak ada yang ngurusin jenazah itu satu kampung berdosa semua. Tapi kalau ada 1 orang aja yang dia ngurusin jenazah tersebut, dimandikan, kemudian dikafani, maka berarti gugur kewajiban bagi yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah sholat jenazah. Apabila ada 1 orang aja yang nyolatin jenazah, ya 1 orang aja yang nyolatin jenazah, maka berarti gugur kewajiban bagi yang lain. Ulun minta tolong anak-anaknya dikondisikan karena ngobrolnya sampai ke sini. Ulun minta tolong ya. Tolong deh ya, jangan ribut, jangan ngobrol ya. Kalau mau ngobrol di luar aja. Oke. Sudah? Sampai mana tadi? Oke. Ini fardu kifayah. Oke. Ya, jadi ada kewajiban yang kaitannya adalah disebut dengan kifayah yang jika dilakukan sebagian kaum muslimin gugur kewajiban bagi yang lain. Nah ini contohnya seperti pengurusan jenazah atau sholat jenazah, atau misalnya seperti ya amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya ada kemungkaran di satu tempat dan tidak ada yang mengingkarinya, maka itu berdosa semua tuh. Tapi kalau ada 1 orang aja yang mengingkarinya dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan syariat, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya
fardu ain. Nah, fardu ain ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing person dari kaum muslimin. Kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing person dari kaum muslimin. Jadi kalau kifayah ini dikerjakan sebagian cukup, tapi kalau fardu ain ini harus dikerjakan masing-masing personnya. Ini banyak dan hampir kebanyakan kewajiban itu jenisnya adalah fardu ain. Contoh seperti misalnya puasa, ini nggak bisa pian wakilkan kepada orang lain. Oh, sudah sebagian kaum muslimin berpuasa, berarti ulun kada berpuasa Ramadan, nggak bisa. Atau oh, udah sebagian kaum muslimin sholat, kalau gitu ulun nggak sholat, nggak bisa. Karena kewajibannya masing-masing dibebankan kepada person. Misalnya seperti sholat fardu. Atau misalnya seperti berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya. Ya. Jadi itu masing-masing person. Tidak bisa diwakilkan. Ada beding sanak berdua atau bertiga misalnya. Ikam jala bebaktilan kuitan aku kada. Tidak bisa. Masing-masing itu punya kewajiban dengan berbagai macam porsinya, dengan berbagai macam caranya. Bisa aja kewajiban tersebut dibagi, tapi pada dasarnya kalau ditarik kewajiban berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya, itu dibebankan kepada setiap person dari anak-anak. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ya kita coba highlight dulu. Tadi kewajiban itu ada berbagai macam pembagiannya. Nah, yang pertama ada kewajiban yang disebut oleh para ulama muwassa atau luas. Apa yang dimaksudkan? Waktu yang diberikan syariat untuk sebuah ibadah lebih banyak atau lebih luas dari waktu melakukannya. Ya, contohnya seperti sholat zuhur. Kita melakukannya 10 menit, tapi waktunya berjam-jam yang dikasih oleh syariat. Kemudian yang kedua adalah, ini terlepas dari waktu yang paling utama ya. Tapi kita kasih waktu yang paling mentoknya itu kan berjam-jam. Bisa sampai 1 jam, bisa sampai 2 jam, bisa sampai 3 jam. Baik, yang sempit apabila waktu mengerjakan sebuah ibadah sama dengan waktu yang diberikan syariat. Cuman cukup untuk melakukan ibadah itu saja, ini disebut dengan sempit. Contoh seperti puasa Ramadan, ya cuman kita cukup untuk melakukan puasa Ramadan itu saja. Karena waktu puasanya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita cuman bisa melakukan itu saja. Tidak bisa kita cabang puasa yang lain, nggak bisa. Baik. Kemudian yang kedua tadi, ada yang kewajiban yang harus segera, ada kewajiban yang tidak harus segera. Sudah kita sebutkan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut kifayah. Ini yang kalau dilakukan, diwakili sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban, gugur dosa bagi yang lain. Ya, contohnya seperti pengurusan jenazah, sholat jenazah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya mengingkari kemungkaran atau menyeru kepada kebaikan. Contoh ya, misalnya ada di satu tempat, di mana orang di situ, misalnya orang di satu tempat tersebut, mereka bermuamalah dengan muamalah riba misalnya, dan mereka itu ya tidak ada yang ngingkarin. Sementara pian baru datang ke situ, pian tahu nih, oh ini nggak boleh, maka setidaknya pian jelaskan dengan berbagai macam cara. Entah misalnya di grup komplek kah, pian kasih tahu, oh riba itu seperti ini. Pian kasih video kah? Tidak mesti harus pian langsung negur. Yang penting sudah ditegakkan hujahnya supaya kita tidak berdosa. Baik. Ya, kemudian yang berikutnya adalah fardu ain. Ini adalah kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing person dari kaum muslimin. Ya, seperti puasa, salat fardu. Baik. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya. Kalian hapus di sini ya. Yang keempat, kewajiban itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada yang kalau bahasa Arabnya lizatihi, memang zat perbuatan tersebut, diwajibkan
Aslinya memang dia diwajibkan. Ini banyak contohnya. Seperti tadi, sholat. Ya, sholat itu diwajibkan. Ya karena sholatnya memang perbuatannya itu diwajibkan. Puasa. Puasa. Ada juga yang, ini nomor 1 ya. Yang kedua adalah kewajiban itu yang li ghairihi. Atau ya diwajibkan karena hal yang lain. Nah, diwajibkan karena hal yang lain. Jadi bukan dia sebenarnya yang diinginkan, tapi ada hal lain yang diwajibkan. Kemudian perkara yang diwajibkan tersebut tidak akan bisa kita lakukan kecuali kalau kita melakukan ini. Ulun beri contoh. Misalnya, kita ambil pendapat kalau sholat di masjid itu wajib. Misalnya ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Sholat di masjid itu wajib, berarti segala cara yang bisa pian lakukan untuk sampai ke masjid itu juga wajib. Bisa dimengerti? Nih ya, ulun kasih contoh misalnya seperti wajibnya sholat berjamaah di masjid, misalnya ya. Kita tahu ada khilaf di sini, tapi ulun bawa contoh ini supaya lebih mudah untuk kita pahami. Wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Bagi laki-laki, menurut pendapat Imam Ahmad. Oke. Wajib sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang dewasa. Kewajibannya itu sholat berjamaah. Bisa dimengerti? Tapi cara pian sampai ke masjid, baik itu naik motor, pian jalan kaki, itu juga termasuk daripada kewajiban. Makanya langkah kaki pian, bensin yang pian keluarkan untuk ke masjid, itu semuanya akan bernilai pahala. Kenapa? Karena kewajiban sholat di masjid tidak bisa pian tunaikan kecuali dengan cara itu. Bisa dimengerti? So, ini ulun kasih contoh yang lain ya. Seperti misalnya, jual beli apa hukumnya jamaah sekalian? Mubah, hukum asalnya mubah, dia boleh jual beli itu, ya. Tapi bisa jadi jual beli itu menjadi wajib. Kalau wajibnya membeli air untuk berwudu. Berwudu jika tidak ada cara lain untuk mendapatkan air. Jadi di dalam syariat kita, kalau pian punya duit untuk membeli air, sementara air PDAM kering, air sungai kering, tapi pian punya duit untuk beli air agar pian bisa berwudu, maka wajib hukumnya pian membeli air untuk berwudu. Bukan karena jual belinya yang wajib, tapi karena berwudu yang wajib dan tidak bisa pian berwudu kecuali dengan membeli air. Maka berarti jual beli air untuk orang yang harusnya dia berwudu dan dia mampu untuk membeli air, itu hukumnya menjadi apa? Wajib jamaah sekalian. Jadi sebelum pian bertayamum, pian harus cek dulu. Oh, aku ada berduit nih. Oh, ada orang jual air. Maka sebelum bertayamum, kalau harusnya di dalam syariat kita, tayamum itu tidak sah kecuali memang udah nggak ada jalan lain lagi. Tapi kalau masih ada, kita masih punya uang, kita masih bisa beli, oh nggak sah kita bertayamum. Sudah bisa dimengerti di sini jamaah sekalian? Baik. Jadi wajibnya membeli air untuk berwudu jika tidak ada cara yang lain untuk mendapatkannya. Sudah bisa dimengerti? Ini disebut dengan wajibun li ghairihi atau diwajibkan karena hal yang lain. Sudah bisa dimengerti? Berapa menit lagi? 1 menit. Baik. Ulun lengkapkan terkait dengan masalah. Wah, udah nggak cukup ya. Oke, kita akhiri saja. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang macam-macam yang namanya sunnah. Sunnah itu kan ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ada yang muakkad, ada yang enggak muakkad. Nah, ini perbedaannya apa? Kemudian juga keutamaannya apa? Nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf ulun mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.